Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Pagi ini kita akan dilayani oleh Saudara Fernando Pejabat. Kebaktian digunakan secara online, namun sebelumnya akan disampaikan pokok-pokok Bapak Jemaat. Semoga jemaat dapat mengikutinya. Pada hari ini ibadah kita akan dilayani oleh Saudara Fernando Pejabat. Kebaktian hari ini bernuansa khas Manado dalam rangka bulan budaya. Kebaktian rumah tangga dan seluruh kegiatan kategorial KPA, KPR, KPP, Komisi Lansia masih dilaksanakan secara online. Kiranya jemaat dapat memakluminya. Pak, ini udah nih, saya berinya ya. Untuk jemaat yang akan memberikan persembahan dapat diserahkan pada jam tiket majelis jemaat hari ini mulai pukul 10.30 hingga pukul 12. Untuk kegiatan sepekan, kebaktian rumah tangga akan diadakan pada hari Kamis 12 Agustus 2021 pukul 18 secara online. Diharapkan jemaat dapat mengikutinya. Selanjutnya akan dilaksanakan ibadah persekutuan doa kaum perempuan Basis Priangan Klaster 1 pada hari Jumat 13 Agustus 2021 pukul 18. Tentunya link Zoom meeting dan tata ibadah akan dibagikan di WhatsApp grup informasi GKP Auligan. Selanjutnya PA kaum perempuan hari Sabtu 14 Agustus 2021 akan dilaksanakan pukul 17 secara online dan akan dibagikan di WhatsApp grup informasi GKP Auligan. Berikutnya, PA Pemuda Remaja hari Sabtu 14 Agustus 2021 akan dilaksanakan pukul 17 secara online. Di Zoom meeting akan dibagikan di WhatsApp grup Pemuda Remaja dan informasi GKP Auligan. Kebaktian dan upacara HUT RI ke-76 akan dilaksanakan pada hari Selasa 17 Agustus 2021. Untuk waktu dan pelaksanaannya akan diinformasikan via WhatsApp grup jemaat. Dari panitia pembangunan telah dibagikan amplop persembahan syukur untuk pembangunan sebanyak 218 amplop. Amplop yang diterima tanggal 16 hingga 1 Agustus 2021 sebanyak 144 amplop atau 66,05%. Jumlah total yang diterima sebesar Rp20.115.000. Amplop yang belum diterima 74 amplop. Terima kasih kepada jemaat yang sudah mendukung. Bagi jemaat yang belum menyerahkan amplop coklat beserta isinya, memberikannya pada saat tiket majelis jemaat hari Minggu atau melalui transfer. Mohon partisipasi dan dukungan jemaat. Berapapun dukungan yang diberikan akan sangat membantu demi terwujudnya ruang ibadah yang lebih nyaman. Selanjutnya telah diterima hasil lelang bunga pada tanggal 1 Agustus 2021 dari Komisi Pelayanan Perempuan sebesar Rp560.000. Terima kasih kepada jemaat yang sudah berpartisipasi dalam lelang tersebut. Tuhan memberkati. Perkembangan pembangunan yang sudah dikerjakan di Termin 1 yaitu pemasangan rangka dinding, pemasangan aluminium foil dan peredam dinding, plaster dan aci pada ruang ibu anak
dan ruang mixer. Penutupan dinding antik bagian kanan, pemasangan rangka plafon, pemasangan instalasi listrik dan sound system, dan yang sedang dikerjakan saat ini pemasangan gypsum, aluminium foil, dan peredam plafon bagian paling atas. Panitia pembangunan telah melunasi pembayaran pembangunan tahap 2, termin 1 dan 2 sebesar Rp184.400.000 dari 4 termin yang direncanakan. Dan pada hari Kamis, 29 Juli 2021 telah dilaksanakan pertemuan panitia pembangunan dengan kontraktor untuk membahas evaluasi kerja dan rencana pelaksanaan termin kedua. Sebelum melanjutkan pelaksanaan termin kedua, akan dilaksanakan perbaikan atap yang bocor dengan membongkar nok yang ada dan diganti dengan nok yang baru. Rencana kerja perbaikan atap bocor 3 minggu. Anggaran untuk perbaikan atap bocor sebesar Rp20 juta. Selanjutnya, hubungan dengan makin meningkatnya penyebaran COVID-19, jemaat diingatkan untuk mengikuti protokol kesehatan 6M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan memakai sabun dan di air mengalir. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Kelima, mengurangi mobilitas dan interaksi dengan yang lain. Dan keenam, melakukan vaksinasi. Jika memerlukan bantuan gugus tugas COVID-19 atau ada informasi yang akan disampaikan, silakan menghubungi Pengatua Rita, Pengatua Julia, Ibu Neti, dan Ibu Tati. Demikian pokok-pokok warta hari ini. Informasi lebih lanjut, jemaat dapat membacanya pada warta yang telah dibagikan pada grup jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat. Bangsa Indonesia adalah sebuah negara kepulauan sangat besar. Negara kita memiliki banyak kepulauan, etnis, suku, dan bahasa daerah yang beragam. Hal ini menunjukkan betapa beragamnya kita. Keberagaman menjadi salah satu identitas yang tidak bisa dilepaskan dari Indonesia. Keberagaman tersendiri tersebut merupakan berkat Tuhan yang seharusnya disyukuri dan dijaga. Sebab keberagaman tersebut merupakan kekayaan kita. Begitu juga dengan Gereja Kristen Pasundan. Ada beberapa ragam suku dan budaya. Mari kita memuji Tuhan atas keberagaman suku dan budaya yang Tuhan ciptakan melalui pujian Kidung Jemaat 337, baik yang pertama dan kedua. Betapa kita tidak bersyukur.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara sekalian, kebaktian minggu ini bertema Sang Roti Hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang dari roti ini, makan dari roti ini akan hidup selama-lamanya, dan roti yang akan kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk kehidupan dunia. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita naikkan doa syukur bersama-sama. Kita berdoa. Allah pencipta, Engkau yang telah menciptakan langit dan bumi. Engkau yang adalah juga pencipta keberagaman di Indonesia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Allah yang telah menciptakan 1000 pulau, 1000 suku, dan ratusan bahasa di tanah air kami, Indonesia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Betapa indah karyamu, buatan tanganmu, bak bunga-bunga di taman, berwarna-warni dan memiliki keindahan masing-masing. Ya Tuhan, kami pun mensyukuri bahwa keberagaman itu juga ada dalam gereja kami. Warga jemaat Gereja Kristen Pasundan juga memiliki keberagaman yang saling mengisi dan menjadikannya istimewa. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu.
dan agung kuasa-Mu di seluruh bumi. Segala suku bangsa agungkan Tuhan. Segala suku bangsa megahkan nama-Nya. Segala suku bangsa agungkan Tuhan. Segala suku bangsa megahkan nama-Nya. Segala suku bangsa agungkan Tuhan. Segala suku bangsa megahkan nama-Nya. Segala suku bangsa agungkan Tuhan. Segala suku bangsa megahkan nama-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, diawali saat teduh secara pribadi, diakhiri doa pengakuan dosa yang diucapkan bersama-sama. Kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa pengakuan dosa secara bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati
jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara-saudara, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Dari Yesaya 44 ayat yang ke-22 mengatakan, Aku telah menghapus jejak dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Syukur kepada Allah. Terima Tuhan, marilah kita kembali memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 34 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Mazmur 34 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8, dan diakhiri dengan memuji dari Kidung Jemaat 48, kemuliaan bagi Bapa. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka.
Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan dari Yohanes 6 ayatnya 35 dan dilanjut dengan ayat 41 hingga ke 51. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami, Engkau telah mengetuk hati kami untuk bisa berjumpa dengan Engkau melalui Zoom Tuhan Yesus. Berkatilah hamba-Mu, berkati juga jemaat, berkati juga para petugas, agar dapat memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan dan hamba-Mu ingin menyampaikan sedikit dari firman-Mu. Berkatilah itu agar dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat yang 35 dan dilanjut dengan ayat 41 hingga 51. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada aku, ia tidak sungut-sungutlah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia anak Yesus? Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf? Dan ibu bapaknya kita kenal. Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada aku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi yang mengatakan, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Bapak Ibu, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Pertama saya berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini, Sang Roti Hidup yang Memberi Hidup. Roti hidup yang seperti apa sih Bapak Ibu yang dikatakan di Injil Yohanes ini? Maka Bapak Ibu jika mendengar kata roti, apa yang terngiang-ngiang di dalam pikiran Bapak Ibu? Roti pasti mengenyangkan, enak gitu ya Bapak Ibu ya. Mengenyangkan, memuaskan, memberikan kehidupan. Nah Bapak Ibu, saya memiliki satu kisah. Kisah ini diceritakan dari sepasang suami istri.
Jadi suami istri ini di dalam masa hidupnya mereka selalu melakukan diet atau diet. Bapak Ibu mengenal lah apa arti diet gitu. Diet itu bukan hanya menguruskan badan, tapi memberikan kesehatan bagi tubuh kita. Kita makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi. Nah, Bapak Ibu, pasangan suami istri ini melakukan diet itu sampai mereka tua, sampai mereka lanjut usia. Dan mereka pun meninggal atau menutup usia mereka pada usia lanjut. Nah, berlanjutlah setelah mereka mati, setelah mereka meninggal dunia, mereka naik ke surga, Bapak Ibu. Mereka naik ke surga, di mana pada masa hidup mereka tidak pernah merasakan makanan-makanan yang enak gitu. Makan makanan daging, makan makanan yang ya pokoknya memuaskan lah. Namun Bapak Ibu, di surga pasangan suami istri ini diperhadapkan dengan makanan yang mewah, Bapak Ibu. Makanan yang belum pernah mereka sentuh sama sekali pada saat mereka hidup. Nah, lalu mereka berpikir bahwa selama bertahun-tahun mereka melakukan diet tidak ada gunanya gitu. Tidak ada gunanya. Mereka berpikir bahwa di surga mereka tidak perlu berpantangan makan, Bapak Ibu. Tidak perlu berpantangan makan, mereka makan sepuasnya gitu. Lalu sang suami mendengar hal itu, melihat hal itu, dia marah, Bapak Ibu, kepada istrinya. Dia marah kepada istrinya. Dia berkata kalau kau istriku, katanya, tidak memaksaku untuk makan makanan yang direbus-rebus, makanan-makanan yang tanpa garam, makanan-makanan yang hambar, mungkin, kata sang suami, mungkin 20 tahun lalu saya sudah meninggal dan saya sudah bisa menikmati makanan yang enak ini, Bapak Ibu. Sang suami marah, sang suami kesal dengan istrinya. Lalu Bapak Ibu, bayangkan jika di kehidupan di surga sana seperti cerita yang tadi. Kita bayangkan bahwa kehidupan di surga itu seperti tadi, seperti kisah suami istri itu. Mereka bisa makan sepuasnya, tanpa memikirkan penyakit-penyakit mereka, apa yang akan muncul dalam tubuh mereka, gitu kan. Lalu Bapak Ibu berpikir kalau begitu lebih baik saya makan sepuasnya di surga. Lebih baik saya makan sepuasnya juga di dunia. Agar apa? Agar tetap saja di surga akan lebih ada yang lebih mewah lagi, Bapak Ibu, akan ada yang lebih enak lagi gitu. Dengan demikian kita bisa makan sepuasnya di dunia, kita juga akan cepat meninggal. Akan cepat meninggal dan dapat makan sepuasnya di surga. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, apakah ini yang dinamakan dengan makanan kekal? Makanan yang datang dari surga yang dikatakan tadi pada Injil Yohanes? Tidak, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Yesus menyebutkan bahwa dirinya sebagai roti kehidupan. Roti kehidupan yang diberikan bagi manusia, agar apa? Agar manusia memperoleh kehidupan yang kekal, Bapak Ibu. Pada Injil Yohanes tadi, perjalanan Yesus sedang berada di rumah ibadat di Kapernaum. Yesus di sana melakukan pengajaran kepada orang-orang Yahudi. Lalu kita juga dapat melihat respon orang-orang Yahudi terhadap Yesus, terhadap apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Orang Yahudi mendengar perkataan Yesus, yaitu mengenai roti yang datang dari surga, roti yang datang dari Allah. Tentu akan teringat pada mana yang tadi, mana yang roti yang diterima oleh nenek moyang mereka saat pada mereka berada di padang pasir.
Lalu Bapak Ibu kita melihat bahwa ada perbedaan antara cara berpikir orang Yahudi dan Yesus, Bapak Ibu. Yang orang Yahudi ini respon, mereka berpikir bahwa Yesus menyebutkan bahwa dirinya adalah roti yang turun dari surga, Bapak Ibu. Pada saat itu juga orang Yahudi menentang perkataan Yesus itu. Orang Yahudi pada saat itu berpikir atau saling bercakap-cakap dengan orang Yahudi yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa Yesus ini bohong. Apa yang dikatakan Yesus itu mengada-ngada, Bapak Ibu, yang orang Yahudi pikirkan. Namun berbeda dengan maksud Yesus dalam perkataannya. Yang Yesus katakan adalah, akulah roti hidup, Bapak Ibu. Ada fokus pada saat itu bahwa roti yang dimasukkan Yesus adalah roti yang bersifat hidup dan memberi kehidupan pada mereka, Bapak Ibu. Nah, jelas dikatakan pada ayat 33 tadi, dikatakan bahwa roti yang dari Allah memberi hidup pada dunia. Begitu Bapak Ibu. Lalu Yohanes juga mengatakan bahwa sesungguhnya Bapalah yang senantiasa mengambil inisiatif, atau Yesus mengatakan, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa, dengan demikian Bapa dengan penuh cinta telah memberikan atau mengambil inisiatif untuk membawa manusia. Kemana Bapa ingin membawa manusia? Bapa ingin membawa manusia kepada suatu kehidupan yang kekal, kehidupan yang dimana Yesus telah menyediakan hanya ada cinta dan kebahagiaan, Bapak Ibu. Di balik semua itu ada maksud Yesus yang sangat baik, Bapak Ibu, kepada kita semua. Dan Bapak Ibu, dalam nats ini kita diajar oleh Yesus untuk percaya kepada Yesus dan kita dapat memiliki hidup yang kekal. Dengan kita percaya kepada Yesus, dengan kita berpegang teguh kepada Yesus, apa yang akan Yesus lakukan? Yesus akan memberikan kehidupan yang kekal, Bapak Ibu, kepada kita. Maka roti hidup yang tadi dikatakan Yesus itu bukan roti hidup yang untuk mengenyangkan, Bapak Ibu. Bukan untuk mengenyangkan seperti pasang suami istri tadi. Roti hidup itu bukan, makanan itu bukan untuk mengenyangkan. Dan roti hidup itu melainkan untuk keselamatan hidup manusia, keselamatan hidup kita. Hal ini merujuk pada kita untuk melihat tentang pengorbanan Yesus di kayu salib, Bapak Ibu. Pengorbanan Yesus di kayu salib. Pada ayat yang ke-51 dikatakan, roti yang kuberikan ini ialah dagingku. Roti yang kuberikan ini adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi Bapak Ibu, Bapa mati di kayu salib hanya untuk memberikan kehidupan baru bagi manusia, Bapak Ibu. Memberikan kehidupan yang kekal. Dan Bapak Ibu, dalam hal ini Yesus tidak berbicara mengenai roti yang sudah diberikan kepada kita. Yesus tidak mengatakan itu. Melainkan Yesus mengatakan roti ini yang akan aku berikan kepada kalian. Maka Yesus tidak sedang bicara tentang masa lalu, Bapak Ibu. Tidak berbicara tentang masa lalu kita atau bagaimana. Yesus memandang dengan pengorbanannya, melihat bahwa kita dapat melangkah ke masa depan, Bapak Ibu. Roti yang diberikan Yesus itu kepada kita, agar kita dapat melangkah ke masa depan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita lihat ada hal-hal yang menarik dapat kita lihat pada pembacaan kita hari ini, yaitu bagaimana kita sering terlalu fokus
pada sifat yang mengenyangkan Bapak Ibu. Sifat yang mengenyangkan, bukan yang menghidupkan. Sebagai contoh Bapak Ibu, kita sering sekali seperti membeli barang. Membeli barang yang kita beli ini bukan untuk memenuhi kebutuhan kita Bapak Ibu, melainkan untuk memuaskan kita. Seperti online shop, Shopee. Kayaknya saya mau deh. Kan mau, bukan butuh gitu Bapak Ibu. Jadi Tuhan mengajarkan kita untuk kita memiliki sifat yang menghidupkan, bukan yang mengenyangkan Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pernahkah berpikir bahwa mengapa kita bisa menjadi pengikut Kristus? Mengapa Bapak Ibu kita ingin menjadi pengikut Kristus? Karena apa? Karena kita juga perlu sadari bahwa Yesus mengajarkan kita, membentuk kehidupan kita, dan membuat kita mengenal Dia, Bapak Ibu. Setelah kita mengenal Yesus, pasti kita akan percaya kepada Yesus. Kita percaya kepada Yesus dan datang kepada Yesus untuk melakukan pelayanan-pelayanannya. Lalu Bapak Ibu, apa sih tujuan Yesus gitu? Apa sih tujuan Yesus untuk kita? Tujuan Yesus adalah untuk kita memiliki keselamatan yang kekal. Yesus memiliki tujuan agar kita memiliki keselamatan yang kekal Bapak Ibu. Dan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera Allah. Kita lihat juga Bapak Ibu bagaimana orang Yahudi yang kita lihat tadi, bahwa cara berpikir orang-orang Yahudi tidak sama dengan pemikiran Yesus. Sama halnya apa yang kita pikirkan saat ini, apa permasalahan yang sedang kita hadapi hari ini, berbeda dengan apa tujuan Yesus memberi itu kepada kita Bapak Ibu. Kita memiliki pemikiran jangka pendek, namun Yesus memikirkan ke depannya Bapak Ibu. Kita melihat pada kondisi kita pada saat ini, pada saat pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu, di mana saya juga merasakan perekonomian yang menurun, lalu kita selalu bersungut-sungut kepada Tuhan, kita selalu mengeluh atas hidup kita. Namun kita harus tahu Bapak Ibu, bahwa apa maksud Tuhan di balik semua ini. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita, Tuhan memiliki hal yang lain di balik ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita juga perlu melihat perjalanan iman yang ada dalam diri kita. Terkadang seringkali kita saudara-saudara sekalian sulit juga untuk memahami maksud Tuhan. Kita seringkali bersungut-sungut, kita seringkali mengeluh, kadang tidak percaya, bahkan ada sampai yang iman mereka goyah gitu, karena mereka sudah tidak percaya lagi pada Tuhan, Bapak Ibu. Namun Allah ingin datang ke dunia ini untuk menebus kita, untuk menebus diri kita dari belenggu dosa, agar kita mampu menghadapi masa depan Bapak Ibu. Tuhan Yesus mati di kayu salib, mengorbankan dirinya yang bertujuan untuk bahwa kita agar dapat melanjutkan hidup kita, melihat masa depan, melihat apa yang akan Tuhan rencanakan untuk kita di masa depan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, kita sebagai murid Yesus tidak perlu takut Bapak Ibu, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dalam menjalani tantangan hidup yang saat ini. Pada saat pandemi ini, Bapak Ibu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, percaya bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudara
Yesus itu tidak akan berhenti. Yesus tidak akan berhenti bekerja untuk kita, untuk mendatangkan damai sejahtera dan keselamatan bagi kita, Bapak Ibu, bagi umatnya. Maka dengan demikian, Bapak Ibu, kita harus mendatangkan kehidupan yang benar-benar di dunia ini. Kita harus berpegang teguh pada Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan, dan kita juga harus kuat dalam menjalani kehidupan kita ini. Di pandemi ini kita harus berpegang teguh, percaya dan yakin, Bapak Ibu. Perekonomian yang menurun, pekerjaan yang hilang atau sebagainya, percayalah bahwa Tuhan di balik semua itu ada Tuhan yang membuat rencana lebih indah, Bapak Ibu. Ada Tuhan yang sudah merencanakan apa yang terbaik buat murid-muridnya, buat anak-anaknya, Bapak Ibu. Percayalah bahwa kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dan jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan putus asa, Bapak Ibu. Lihatlah bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib untuk kita, pengorbanan Yesus, Yesus sebagai roti yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita dari segala abad dan tempat. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa, dan setelah berdoa kita akan melanjutkan dengan doa Bapa kami yang akan dinyanyikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, atas kasih karunia-Mu kepada kami, Tuhan Yesus. Berkatilah kami agar tetap menjadi anak-Mu dan menjadi panutan bagi orang lain, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami, terutama untuk kaum sepuh. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk
Bapak Sahwi Aliani, Bapak Beni Tony Soeharjo, Bapak Pendeta Hada Ardiata, Bapak Damaskus Jalib, Bapak Katuk, Bapak Ating, Bapak Effendi, Bapak Adang, Bapak Darwis, Bapak Budi, Ibu Ino, Ibu Ratmana, Ibu Sari, Ibu Nelly, Ibu Esther, Ibu Atik, Ibu Titi, Ibu Ana, Ibu Esther Adi Supami, Ibu Dermalia, Ibu Ike Suryani, dan Ibu Neti Sujana. Bapak, berkati mereka, berikan mereka kehidupan, berikan mereka kesehatan. Di tengah pandemi ini, Bapak, Kau tahu betapa takutnya kami, betapa takutnya mereka akan menimpa mereka, Bapak. Lindungi mereka, berikan mereka umur panjang, dan kesehatan yang paling utama yang mereka butuhkan, Tuhan Yesus. Dan Bapak, kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yaitu Bapak Beni Tony Soeharjo, Ibu Esther Srirendra, dan juga ada saudara-saudara kami yang sedang melakukan isolasi mandiri, dan ada juga yang sedang isolasi lewat di rumah sakit. Bapak, Kau pulihkan mereka, Engkau tuntun mereka, Engkau jamah mereka, lindungi mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, Bapak, untuk dapat menjalani kehidupan mereka. Dan juga berkati obat-obatan yang mereka minum, mereka konsumsi, biarlah obat-obatan itu merupakan campur tangan Engkau di dalam hidup mereka. Dan juga kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan, Bapak, terkhusus untuk saudari Susan Octavian Andriata dan saudara Rita Cahemauka yang dalam pasca operasi mata. Berkatilah mereka, Tuhan Yesus, Kau telah memberikan mereka pemulihan, mereka sedang dalam proses pemulihan, Bapak. Lihat mereka, jamah mereka, tuntunlah mereka, Bapak, dalam pemulihan mereka, dan kami percaya Engkaulah yang dapat memberikan mereka kesehatan. Dan juga kami juga ingin berdoa untuk dukungan keluarga dari saudara Sri Andreas Suryo Budi Wibowo, Ibu Sri Daniasia Hasalega, Ibu Sri Mainarni. Tuhan Yesus, dukung mereka, berikan mereka kesehatan atas apa yang sedang mereka hadapi, pergumulan keluarga, pergumulan perekonomian maupun sebagainya. Kaulah yang tahu, Bapak. Kaulah yang memberikan mereka jalan keluar agar mereka tidak dalam pergumulan lagi, Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, terima kasih Engkau juga telah memberikan saudara-saudara kami 1 tahun tambahan untuk kehidupan mereka, yaitu dari Bapak Sahwi Aliani, Ibu Yani, istri Pak Ade Suryana, dan Ibu Yati Sitanggang. Bapak, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu kepada mereka. Biarlah pertambahan usia ini mereka refleksikan, mereka hayati di dalam pergumulan kehidupan mereka, di dalam apa yang sedang mereka hadapi hari ini, agar mereka lebih mengenal, agar mereka bisa melihat lagi apa yang baik dan apa yang tidak baik, itu Yesus. Dan ada saudara-saudara kami juga yang sedang dalam kebahagiaan, Tuhan Yesus. Mereka sedang menikmati ulang tahun pernikahan mereka. Terima kasih Bapak, Engkau telah memakmurkan mereka, Engkau telah memberi mereka kesehatan, memberi mereka cinta kasih yang dari Engkau, sehingga mereka bisa menjalani keluarga mereka, bisa menjalani hubungan mereka hanya dalam nama-Mu saja, Bapak. Dan kami juga ingin berdoa untuk pembangunan gereja GKP Awiliga. Berkatilah Bapak, berkatilah tangan-tangan yang mengelola, berkatilah seluruh jemaat, berkatilah pendeta, berkatilah juga
penatua dan begitu juga para petugas-petugas, para tukang-tukang yang sedang memperbaiki atau membangun atau merancang itu semua, Bapak. Biarlah apa yang kami bangun, biarlah apa yang kami ingin lakukan hanya atas nama-Mu saja, Bapak. Tuhan Yesus, inilah doa kami, Kau yang mengajarkan kami berdoa. Mari kita menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di gereja kecil ini selalu ada panggilan Tuhan, panggilan yang menguatkan kami untuk terus memberitakan kabar sukacita. Siapapun kami, dari manapun asalnya kami, dan apapun peran kami di sini, inilah bentuk sukacita dan pelayanan kami. Kami punya kerinduan untuk menjadikan gereja ini menjadi lebih besar dan layak untuk pelayanan. Kami rindu tempat ini menjadi berkat. Di sekitaran kami masih banyak yang belum terjangkau tangan-tangan Tuhan, tapi kami memiliki keterbatasan. Gereja ini berawal dari persekutuan kecil keluarga yang ada dan tinggal di Awiligar pada tahun 1960-an, hingga berkembang menjadi pos kebaktian dan kemudian menjadi jemaat yang mandiri. Bangunan gereja awalnya berada di sebuah gedung yang sederhana. Sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota jemaat dan meningkatnya aktivitas pelayanan, bangunan gereja pun beberapa kali mengalami renovasi. Dan seperti inilah kondisi terakhirnya. Kami rindu melayani jemaat kami dengan sebaik-baiknya. Anggota jemaat kami ada yang harus berjalan kaki cukup jauh agar bisa bersekutu dengan Tuhan. Tetapi itu tidak menjadi masalah, karena jemaat rindu pada Tuhan. Jemaat rindu dilayani, sekaligus ingin melayani. Dengan perluasan dan renovasi gedung gereja ini, anak-anak sekolah minggu bisa kebaktian dan mendapatkan firman Tuhan dengan lebih baik. Para generasi muda bisa memaksimalkan pertumbuhan rohani sekaligus mengembangkan potensi mereka di sini. Para jemaat bisa saling melayani dengan penuh kasih. Kebersamaan dengan masyarakat sekitar yang sudah terjalin baik sejak dahulu masih terwujud hingga saat ini. Berbagai kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan harmonis. Dengan merenovasi gedung gereja, kami akan memiliki beberapa ruangan yang bisa dipakai oleh masyarakat sekitar, karena kami sudah menjadi bagian dari masyarakat di sini.
Dengan penuh sukacita, kami mengajak Anda semua untuk menjadi bagian dari karya Tuhan di Awiligar, di Tatar Pasundan ini. Mari bersama-sama mendukung pembangunan Gereja Kristen Pasundan Jemaat Awiligar melalui persembahan khusus yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. BRI atas nama GKP Awiligar dengan nomor rekening 3681 010111 469 533. Atau dengan rekening BCA atas nama Windy Juniarti Ugan Sugiana dengan nomor rekening 0860655420. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Kami yakin jika kita berjalan dan bekerja bersama-sama, nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Yakinlah bahwa berkat Tuhan akan selalu berlimpah-limpah untuk kita semua. Tuhan memberkati. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Namun sebelumnya, dengarlah firman Tuhan yang melandasi pemberian kita, yang diambil dari Matius 6 ayat 19 dan 20. Berbunyi demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi nyengat dan karat merusaknya, dan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga nyengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita doakan persembahan agar terpakai dengan baik dan menjadi berkat bagi pelayanan di GKP Agribaru ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih karena kami dapat mengungkapkan rasa syukur kami terhadap-Mu melalui persembahan yang berasal daripada-Mu. Bapa, kami sangat menyadari bahwa persembahan kami tidak sebanding dengan segala berkat yang Engkau limpahkan atas kami. Namun, kiranya persembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang harum demi kemuliaan Nama-Mu. Ya Bapa, berkati persembahan ini agar dapat kami pergunakan hanya untuk menyatakan kuasa-Mu, agar kami selalu bersyukur dan taat kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita tadi mengingatkan kita bahwa kita harus yakin dan percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah roti yang hidup yang memberikan kehidupan yang kekal. Dengan melihat pengorbanan Yesus dan pekerjaan Yesus yang tidak pernah berhenti untuk kita, untuk memberikan kehidupan yang kekal dan damai sejahtera bagi dunia. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata,
tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu, kini kita terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.